Ya, lihat itu, mereka menyalip dan hampir. Stop, kena lagi. Cek. Basah coy. Ya, selamat siang guys. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Tanjung Pinang dari Tanjung Uban. Dah. Ya, kita baru isi minyak, katanya belum dibayar. Padahal kita sudah bayar coy. Bisa dilihat dari CCTV-nya. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Tanjung Uban. Bintan diguyur hujan guys. Kali ini saya akan menyapa teman-teman semua. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat. Ini hujan-hujan bagi warga Tanjung Uban yang mungkin tidak melakukan kegiatan, enaknya ngopi atau tidur siang guys. Ya, inilah perjalanan kita ke Tanjung Pinang. Baru kita start mulai dari Tanjung Uban. Ya, Tanjung Uban punya cerita. Oke, sedikit saya informasikan kalau ke depan sana menuju Polsek Bintan Utara dan ke kanan kita menuju ke Tanjung Uban. Dan buat teman-teman yang ada di luar daerah Tanjung Uban atau Kepri dikenal dengan daerah wisatanya, daerah wisata Lagoy. Buat teman-teman yang ada di luar daerah Kepri bisa berkunjung ke Bintan, berkunjung ke daerah wisata Lagoy. Daerah wisata Lagoy tidak kalah dengan daerah wisata Bali ya teman-teman semua. Ya, kali ini kita akan menempuh perjalanan dari Kabupaten Bintan menuju ke Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan ada di Pulau Bintan. Jadi masih di dalam satu provinsi, tapi dalam provinsi ada 2 kota madya ya kalau tidak salah, dan 3 kabupaten kalau tidak salah. Jadi kali ini kita ada di Pulau Bintan. Di Pulau Bintan ada 2 pemerintahan daerah, ada pemerintahan kota madya dan juga pemerintahan kabupaten. Berseberangan dengan Tanjung Uban ada kota Batam. Aneh ya mobil di depan itu. Apa itu mobil itu? Ya teman-teman, bagi teman-teman yang sedang mengemudi di jalan, ya tidak boleh melakukan hal seperti yang di depan tadi. Itu sangat mengganggu pengguna jalan lain. Nah teman-teman, karena seharian sudah hujan, biasanya di sini adalah daerah yang sering banjir. Namun karena saat ini intensitas curah hujan tidak begitu banyak, jadi tidak banjir teman-teman. Oke, perjalanan dari Tanjung Uban menuju Tanjung Pinang itu kira-kira menempuh waktu kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Maaf teman-teman, kameranya kocak. Oke teman-teman, kita akan gaskan full. Ini mobil yang di depan kita akan salip coy. Iya, tentunya kita berhati-hati karena juga jalan licin ya. Oke, kita gas. Oke.
kita akan lihat nanti dengan kecepatan yang sedang-sedang saja, tidak melebihi 80 sampai 100. Seberapa lama perjalanan dari Tanjung Uban ke Tanjung Pinang. Ya teman-teman, di Tanjung Uban dan Tanjung Pinang itu jalannya cukup bagus, cukup rapi, cukup bersih, dan memang pemerintahnya sangat memperdulikan ya infrastruktur terkait untuk jalan. Jadi hampir dikatakan jalan sepanjang Tanjung Uban menuju Tanjung Pinang itu sangat bagus, sangat mulus. Ya, bisa teman-teman lihat semua, dari tadi kita mulai berangkat, jalannya bagus, jalannya sangat mulus. Ya, kita akan sampai di persimpangan 3. Ya, kalau lurus menuju ke Tanjung Pinang, dan kalau ke kanan, di sebelah kanan saya ini, sebelah kanan kita, simpang ke kanan, itu jalan menuju ke kawasan industri Lobam. Sekedar pengetahuan untuk kita bahwa kawasan industri Lobam itu merupakan kawasan yang dulunya bergerak di bidang garment dan juga elektronik. Di tahun 2001 teman-teman saya datang ke Pulau Bintan, saya melihat di sana cukup banyak karyawan, hampir kalau tidak salah itu 23.000. Ya, inilah jalan ke Tanjung Pinang teman-teman setelah melalui Tanjung Uban. Ya, masih hujan. Iya, jalan ini teman-teman cukup banyak dilalui kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Oh ya, tadi ada mobil angkatan laut ya. Jadi di Tanjung Uban sama di Tanjung Pinang itu ada markasnya angkatan laut. Lantamal 4 kalau di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Di sepanjang perjalanan Tanjung Uban ke Tanjung Pinang, kita nanti akan menemui 5 jembatan yang sangat bagus ya, atau tidak terlalu panjang sih. Tapi nanti di akhir daripada perjalanan ini kita menemukan satu jembatan yang kecil, yaitu hampir mendekati Tanjung Pinang. Jembatan pertama ada di Busung. Dan jembatan yang kelima kalau tidak salah ada di Kangboy. Kangboy ya. Ya, karena perjalanan kita ini masih jam-jam 2 kurang ya. Jadi tidak terlalu sibuk. Jadi kita bisa ngegas full karena sepi ya. Biasanya kalau pagi ini banyak juga yang berangkat dari Kijang, dari Tanjung Pinang menuju ke Lobam untuk bekerja. Dan kalau pagi juga pernah saya melalui jalan ini pagi-pagi. Bapak-bapak kita yang bertugas di Angkatan Laut Tanjung Uban ada juga yang berangkat dari Tanjung Pinang. Artinya tinggalnya di Tanjung Pinang, tugasnya kantornya di Markas Angkatan Laut Tanjung Uban. Wish. Ya, di Tanjung Pinang walaupun jarak tempuhnya cuma 1 jam, tadi sudah kita melihat ada pengangkutan otobus Kepri Trans. Ya, jadi kalau teman-teman yang tidak mempunyai kendaraan atau pengen menikmati kendaraan angkutan umum, bisa naik Kepri Trans. Ongkosnya kalau tidak salah sekitar 35.000 saja.
Ya, dari Tanjung Uban ini sudah setengah jalan sampai ke Busung, masih juga diguyur hujan. Sepertinya ini Pulau Bintan memang benar-benar diselimuti oleh cuaca yang tidak bagus, yaitu hujan. Tapi semuanya harus kita syukuri, teman-teman. Ya, hampir saja. Oke, kita akan gas full lagi. Kita tidak bisa terlalu laju, teman-teman. Ini jalannya licin dan kita hanya di kecepatan rata-rata 60 km per jam. Namun karena kita juga mengejar waktu, karena sesuatu yang harus kita kerjakan hari ini, kita maksimalkan waktunya. Oke, kita gas lagi. Oke, kali ini yang putih akan kita salip dulu ya, teman-teman. Yuk, go! Iya, masih juga hujan ya. Dengan perjalanan hampir 13 menit, kita masih saja diperhadapkan dengan cuaca hujan. Ya, buat teman-teman yang santai boleh sambil ngaduk kopi ya, ngopi, makan snack-snack gorengan supaya tidak menjenuhkan di cuaca yang dingin ini. Di depan ada stadion bola yang ada di Kabupaten Bintan. Itu tepatnya ada di Desa Busung. Kita sekarang sudah mencapai Desa Busung, yang merupakan juga bagian dari Kecamatan Seri Kuala Lobam. Kecamatan Seri Kuala Lobam masih berada di Kabupaten Bintan ya. Sekedar informasi, di Busung ini merupakan daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh wisata-wisata lokal dan juga ada juga dari mancanegara, yaitu Telaga Biru dan Gurun Pasir. Bagi teman-teman yang belum pernah berkunjung ke sini, silahkan mampir di sini. Pas ada di sebelah kanan kita nanti, ya beberapa ratus meter lagi merupakan pintu masuk ke Gurun Pasir. Nah, ini dia, pas di depan truk. Ya, begini. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan gas lagi. Iya, sebentar lagi kita akan sampai di Desa Busung. Oke teman-teman, beberapa saat lagi kita tiba di Desa Busung. Nah, ini dia, sudah mulai ada penampakan pemukiman warga.
di Desa Busung. Ya, kalau ke sebelah kanan tadi ini, ya di sebelah kanan kita ini adalah pintu masuk ke Telaga Biru, Danau Biru. Danau Biru dulu merupakan tambang pasir, tapi sekarang telah digunakan menjadi destinasi wisata karena hamparan pasirnya dan juga airnya sangat biru. Ya, sekarang kita tiba di Desa Busung. Ini dia teman-teman, Desa Busung. Desa Busung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Serikulalobam, Bintan Utara. Mohon maaf, bukan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Kecamatan Serikulalobam, Kabupaten Bintan. Yuk kita gas lagi teman-teman. Sebentar lagi kita akan tiba di jembatan yang pertama dari Tanjung Uban ya. Yang pertama dari Tanjung Uban. Beberapa ratus meter di depan itu adalah jembatan yang pertama di Tanjung Uban. Ya, 1, 2, 3. Nah, itu dia jembatan yang pertama di Serikulalobam atau di Busung menuju ke Tanjung Pinang. Ya, di jembatan ini adalah laut ya di bawahnya, bukan sungai. Jadi semua jembatan yang menghubungkan antara pulau ke pulau atau suatu daerah ke daerah di daerah Bintan rata-rata adalah jembatan yang ada lautnya ya, bukan sungai. Oke teman-teman, kita sudah melalui Desa Busung dan sampai saat ini juga cuaca masih hujan. Oke, kita akan gas lagi teman-teman. Kita akan tancap terus dengan kecepatan rata-rata 60 sampai 80 ya. Kita akan melihat seberapa lama perjalanan dari Tanjung Uban ke Tanjung Pinang. Walaupun cuaca hujan, ya kita coba dengan kecepatan antara 60 sampai 80. Ya, sekarang kita udah di menit ke 19. Setelah melalui Busung, kita membutuhkan waktu 19 menit atau 20 menit dari Tanjung Uban. Jadi bisa diperkirakan sekitar 1 jam ya ke Tanjung Pinang dengan kecepatan rata-rata 60 sampai 80 km per jam. Ya, di depan sana teman-teman kita masih melihat cuacanya masih gelap ya. Ya, artinya beberapa kilometer di depan sana juga masih hujan.
Oke, ada apa di depan sana? Ya, kita gas. Ya, sepertinya itu adalah mobil Telkom ya, teman-teman, atau Telkomsel. Wais, hujan makin lebat teman-temannya. Hujan. Gas terus. Oke teman-teman, kira-kira beberapa ratus meter lagi di depan, kalau lurus jalan ke Tanjung Pinang, kalau ke sebelah kiri saya itu jalan menuju kawasan wisata Lagoy. Bagi teman-teman yang lewat dari lintasan sini, kalau mau ke Lagoy, ke sebelah kiri. Kalau mau ke Pinang, lanjut lurus ke depan sana ya. Ya, kita masih lurus karena tujuan kita adalah ke Tanjung Pinang. Ya, kita ngegas terus. Ya, hati-hati ya teman-temannya. Oke. Sap. Ya, kita akan potong jalannya kalau ada garis putus-putus seperti ini ya. Itu artinya mendahului diperbolehkan. Tapi kalau sudah lurus seperti ini, ya jangan ya teman-temannya, kita harus tertib berlalu lintas. Oke, sebentar lagi kita akan tiba di jembatan kedua yang ada di Kabupaten Bintan di lintasan Tanjung Uban menuju Tanjung Pinang. Oke teman-teman, hitungan ketiga nanti akan kelihatan jembatan kedua. 1, 2, 3. Itu dia teman-teman, jembatan kedua. Ini mobil merah ini adalah mobil Samsat Kabupaten Bintan. Jadi pelayanan Samsat keliling, pembayaran pajak keliling. Jadi mobil ini berpindah-pindah, kadang di desa ini, di daerah ini. Jadi semua bisa dijangkau, tidak harus ke kantor Samsat untuk pembayaran pajak. Nah, ini kita sudah tiba di jembatan kedua ya. Oke, 25 menit sudah perjalanan kita. Masih di jembatan kedua. Masih ada lagi nanti jembatan lagi yang akan kita lalui, jembatan 3, 4, 5, dan yang kecil jembatan yang ke-6 di perbatasan atau hampir mendekati Tanjung Pinang ya, bukan perbatasan, masih di wilayah Bintan itu. Sup, woi, apa itu teman-teman? Ada yang kaget ya? Ya, termasuk saya sendiri kaget coy. Sup. Ya itulah karena masih curah hujan di daerah sini lumayan tinggi dibanding tadi kita di Tanjung Uban ya. Di Tanjung Uban masih rintik-rintik tapi mendung di sekelilingnya. Namun pada saat ini hujannya memang semakin kencang ya, semakin deras. Ya, kita akan tiba di jembatan ketiga. Jembatan kedua dengan jembatan ketiga itu jaraknya tidak cukup jauh, hanya
beberapa ratus meter saja ya, atau beberapa kilometer saja. Ya, lihat itu, mereka menyalip dan hampir. Ya, seperti tadi kita sebutkan, kalau memang ada jalan atau marka yang lurus seperti ini, ya itu dilarang mendahului ya. Ini mobil plat merah. Ya, sekedar edukasi aja buat teman-teman semua, buat kita sama-sama belajar bahwa memang kalau ada garis lurus seperti ini, itu artinya dilarang mendahului. Nah, ini jarak pandang di sini ya teman-teman tidak terlalu jauh, artinya di sini memang hujannya cukup kencang ya. Jadi apabila kita menemui cuaca seperti ini, supaya kita harap berhati-hati. Ini mobil putih tidak sabaran ini ya. Nah, akhirnya truk kasih kode. Oke, kalau kita tetap ikuti aturannya, kita harus komitmen. Jika ada garis marka putus, baru kita mendahului ya. Kita lihat dulu. Masih lurus ya. Wis. Oke. Tidak apa-apa. Ini marka putus. Ya, artinya kita diperbolehkan untuk mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Kita lihat peluang dulu ya. Oke, kita lihat peluangnya kalau memang sudah bisa, supaya kita lebih berhati-hati ya. Oke, kita mulai. Oke. Iya, seperti itu teman-temannya. Ini jarak pandang tidak terlalu jauh ya teman-teman. Jadi kita disarankan untuk lebih berhati-hati apabila dalam keadaan cuaca seperti ini. Ya, beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, di jalan ini ada kecelakaan, yaitu antara sepeda motor dengan mobil Innova ya. Jadi pengendara sepeda motornya tewas di tempat. Di sebelah kiri saya itu ada villa, Villa Bintan. Buat teman-teman yang ingin menginap di sini, silahkan bisa di browsing di Google Villa Bintan. Oke, di depan sana namun tidak kelihatan, itu adalah Gunung Bintan. Iya, Gunung Bintan. Di sebelah kiri kita ini nanti, ya. Tapi karena cuacanya seperti ini tidak kelihatan ya. Iya, kita harus berhati-hati karena memang jarak pandang yang sangat terbatas. Hati-hati ya teman-teman. Oke, kita bisa mendahului. Ya, di depan sana jauh itu ada mobil ya. Iya, sudah mulai kelihatan. Oke. Ya, perjalanan kita sudah setengah jam atau 30 menit. Oke, kita gas terus. Hujannya makin deras. Kita gas terus.
Ya, persis di sebelah kiri kita ini adalah Gunung Bintan. Ya. Oke, kita gas sedikit ya teman-teman ya. Masih bisa, masih garis putus-putus. Iya. Ini adalah jembatan yang keempat. Tidak cukup panjang ya teman-teman ya. Jembatan keempat yang panjang itu adalah jembatan ketiga dan jembatan yang kelima. Dan juga jembatan yang pertama tadi. Wis. Ya, ini banjir. Wah. Banjir ya, itu artinya curah hujan di daerah ini sangat tinggi. Aduh, basah teman-teman, masuk ke dalam airnya. Sup, laju dia teman-teman. Iya, kena lagi. Iya, kena lagi. Kena siram lagi. Ya, artinya kalau kita memang sedang mengendarai mobil, apabila kena siram seperti itu, ya itu udah hal biasa. Dan tidak perlu kaget, tetap fokus kepada jalan. Dan sehingga kita selamat sampai tujuan. Tidak terjadi apa-apa saat menyetir. Stop, kena lagi. Cek. Basah coy. Iya, basah. Kena siram. Ini mobil angkatan laut coy. Oh, kena terus. Sep. Ya, begitulah teman-teman. Ini karena mobil saya tidak memiliki AC, jadi pintunya atau kaca jendelanya kita buka sedikit. Jadi memang basah masuk ke dalamnya. Ya, ke sebelah kiri tadi simpang ini merupakan jalan ke Polres Bintan dan juga ke perkantoran pemerintahan Kabupaten Bintan, kantor bupati, kantor DPR, kantor-kantor dinas yang lain-lain ada di sana semua. Kita sudah menempuh perjalanan 35 menit. Ya, hujannya makin lebat ya teman-temannya. Wih, ini mobil apa nih? Ada lampunya di atas. Iya. Kita lihat Tanjung Pinang di depan sana ditutupi dengan awan ataupun hujan ya. Kabut. Jadi sangat disarankan apabila dalam mengemudi supaya lebih berhati-hati jika menemukan cuaca seperti ini. Iya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di jembatan kelima.
jembatan penyeberangan atau jembatan yang menghubungkan antara pulau ke pulau ya. Pulau-pulau kecil atau selat-selat kecil. Ya mohon maaf, bukan pulau-pulau maksud saya, karena memang kita masih di dalam satu pulau. Artinya dari daratan satu ke daratan yang lain yang dipisahkan oleh air laut. Ini jembatan ketiga. Iya. Curah hujannya masih lebat ya. Jadi sangat disarankan buat kita yang berkendara untuk lebih hati-hati. Ya, harusnya mobil putih agak sabar sedikit ya. Ya, kita lihat kalau sudah ada garis putih, baru kita boleh mendahului. Oke, gas ya. Gas. Jadi kita sesama pengguna jalan harus saling menghargai. Oke, hati-hati teman-teman. Ini jarak pandang tidak terlalu jauh, jadi kita harus lebih berhati-hati. Ya, kita sudah hampir mencapai di waktu 40 menit. Sekarang 39 menit ya. Sebentar lagi kita perjalanan 40 menit. Apakah 20 menit lagi kita akan sampai di Tanjung Pinang? Ya, sepertinya sih akan lebih cepat kalau memang cuacanya bagus ya. Namun karena cuacanya seperti ini, ya kita harus lebih berhati-hati. Ya, kendaraan-kendaraan di depan kita juga semuanya berhati-hati ya. Ya, hujannya makin lebat, teman-teman.
Ya, walaupun garis putih memang kita harus lebih hati-hati ya untuk mendahului karena jarak pandang yang sangat pendek. Garis putih maksud saya garis putus-putus. Mohon maaf teman-teman. Iya, kita gas kalau ada kesempatan. Tapi ini memang kita harus disarankan untuk lebih berhati-hati demi keselamatan kita sendiri. Iya, di depan kita akan menemui persimpangan. Ya, kalau kita lurus itu ke Tanjung Pinang, tapi kita tidak boleh lurus, kita harus belok ke kiri dulu lalu belok ke kanan. Karena kemarin di sini ada kecelakaan antar bus dengan anak sekolah SMA ya, jadi ada pengalihan jalan dulu baru supaya semuanya bisa aman. Iya, kalau ke kiri kembali lagi ke Tanjung Uban atau ke Lagoy bisa. Ya, kita ini sekarang menuju ke Tanjung Pinang, kita lanjut. Terus. Ya, sekarang waktu kita ada di 43 menit ya. Jadi kita harus memang lambat-lambat, hati-hati. Karena cuaca hujan yang menutupi Pulau Bintan. Hujan sepanjang hari ini ya. Iya, mereka mendahului, kita cari waktu, kesempatan. Ya, ini bisa teman-teman. Iya, ini ada garis putus-putus ya. Harusnya tadi tidak boleh. Mohon maaf. Jangan ditiru teman-teman. Harusnya tadi kita pas diputus-putus, tapi tadi memang sudah hampir mencapai putus-putus ya. Kalau memang jangkauan kita sudah ada putus-putus, artinya kita diperbolehkan untuk mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Di depan ada lampu merah traffic light ya. Jadi kita harus turut rambu-rambu lalu lintas. Kita berhenti dulu ya. Ada pula polisi. Ini polisi. Ya. Pas sekali. Waktu kita sudah di 44 menit. Hampir 1 jam ya, kurang 15 menit. Jadi 15 menit lagi kita akan tiba di Tanjung Pinang. Kira-kira seperti itu. Oke, lampu hijau, kita jalan. Oke, hujan masih lebat ya. Hujan masih terus turun. Ya, kita lurus ya teman-teman ke Tanjung Pinang. Ya, di depan sana ada poster atau spanduk Hari Sumpah Pemuda. Itulah Gubernur Kepulauan Riau. Lewat ya. Oke, kita gas lagi teman-teman. Sebentar lagi kita akan tiba di Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.
46 menit. Ya, hujannya makin lebat ya teman-teman. Lihat di depan. Ya, tentunya kita harus lebih berhati-hati. Hujannya cukup lebat. Jadi memang kita harus berhati-hati ya. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa di dalam perjalanan menuju Tanjung Pinang dari Tanjung Uban, kita akan melalui 6 jembatan. Ada 5 jembatan yang cukup besar dan ada jembatan yang kecil. Nah, jembatan yang kecil kita akan lalui beberapa saat lagi, kira-kira beberapa ratus meter di depan sana. Ya, perjalanan kita sudah hampir mencapai 50 menit ya. Sudah ada di angka 48 menit. Ya, itulah saudara-saudara atau teman-teman semua, jembatan yang kecil, jembatan yang terakhir yang menghubungkan perjalanan dari Tanjung Uban ke Tanjung Pinang. Inilah dia. Oke. Ini adalah jembatan terakhir ke Tanjung Pinang, dan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali melalui ini, melihat ini, dan tidak pernah melalui ini, ya itulah sekilas perjalanan menuju ke Tanjung Pinang di cuaca hujan yang saat ini sedang kita lihat bersama-sama. Iya, kita sudah hampir di angka 50 menit perjalanan ya. Nah, daerah ini sudah disebut orang Tanjung Pinang, namun secara geografisnya atau secara wilayahnya, daerah ini masih ada di wilayah Kabupaten Bintan, masih dalam batas pemerintahan Kabupaten Bintan. Namun ketika orang sudah sampai di sini, orang mengatakan bahwa ini sudah di Tanjung Pinang. Ya, memang sepintas ini adalah wilayah Tanjung Pinang menurut sebagian orang, namun kita bisa melihat kalau daerah ini masih ada di daerah Kabupaten Bintan. Polisi di depan saja masih itu polisi dari Polres Bintan ya. Polisi lalu lintas itu posnya, pos polisi lalu lintas yang ditugaskan dari Polres Tanjung Pinang, Bintan maksud saya. Ya, ini adalah bundaran menuju ke Tanjung Pinang. Kalau balik ke kiri lagi, nanti ke Tanjung Uban kembali lagi. Ya, ini adalah bundaran. Sebentar lagi kita akan sampai di Tanjung Pinang. Ya, orang akan berkata, oh ini adalah Tanjung Pinang. Sebenarnya ini masih wilayah Kabupaten Bintan. Di depan nanti kita akan masih melihat kantor kejaksaan Kabupaten Bintan ya. Ya, jadi artinya ini masih wilayah Kabupaten Bintan. Oke, kita di 50 menit. Ya benar, sekitar 1 jam dengan cuaca seperti ini, perjalanan seperti ini.
kita tiba di Tanjung Pinang. Mohon maaf teman-teman, kita akan berhenti sebentar di pengisian BBM. Ini pengisian BBM masih di wilayah Kabupaten Bintan. Ya, kali ini saya tidak mengisi BBM karena tadi saya sudah mengisi BBM, namun kita akan berhenti sebentar karena ada sesuatu. Ya, mohon maaf teman-teman, kita lanjut dulu aja karena untuk parkir tidak bisa karena ada mobil pengisian BBM. Oke, kita gas terus teman-teman. Iya, sebentar lagi kita akan tiba di perbatasan antara Tanjung Pinang dengan Kabupaten Bintan. Kita sudah mulai disambut dengan lampu-lampu hias di jalan ya. Karena memang ini adalah Pemko, pemerintahan kota Tanjung Pinang. Ya, ini adalah perbatasan kota Tanjung Pinang dengan pemerintahan Kabupaten Bintan. Iya, ini dia teman-teman semua. Nah, kita tiba di perbatasannya. Sekarang 1, 2, 3 kita sudah tiba di Tanjung Pinang. Ya, dalam waktu 1 jam saja kurang lebih kita bisa menjelajahi 2 kabupaten sekaligus ya. Iya, kita menjelajahi 2 kabupaten sekaligus. Hati-hati ya teman-teman ya. Kita sudah tiba di Tanjung Pinang. Tujuan kita ke Tanjung Pinang adalah untuk belanja sesuatu untuk pekerjaan ya. Ya, hati-hati teman-teman, ini jalannya banjir. Iya, masih hujan lebat ya di Tanjung Pinang ya. Jadi memang cukup menempuh waktu 50 menit saja ternyata ke perbatasan Tanjung Pinang. Namun kalau ke pusat pemerintahan Tanjung Pinang atau ke kotanya atau ke daerah-daerah yang ada di Tanjung Pinang, ya kita membutuhkan waktu 1 jam lebih. Ya, ini waktunya 55 menit ya. Oke teman-teman, kita berhenti sebentar karena ada telepon, kita harus jawab dulu. Jadi kalau memang ada telepon, tidak boleh mengangkat telepon sekalian sembari mengemudi ya. Kita harus berhenti sejenak. Kita angkat teleponnya ya. Kita berhenti. Oke. Nanti kita lanjut. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan kita ya. Kita sudah tiba di Tanjung Pinang. Ya, 55 menit. Ya, sekitar 5 menit kita sudah cukup banyak, cukup jauh menjalani atau melewati wilayah Tanjung Pinang.
Ya, cuacanya cukup gelap ya temannya. Jarak pandang sangat terbatas. Hati-hati jika dalam berkendara ada cuaca seperti ini. Ya, kita tiba di lampu merah yang pertama di Tanjung Pinang. Karena ini memang kota, sangat banyak lampu jalannya, lampu merah. Kalau di Kabupaten Bintan tadi, di Tanjung Uban hanya kita lalui beberapa saja. 2 saja dari pom bensinnya. Di Simpang Makam Pahlawan Tanjung Uban dan di Rumah Sakit Busung Tanjung Uban. Iya, masih diselumuti dengan hujan yang cukup deras ya teman-teman. Tanjung Uban, Tanjung Pinang. Ya, di sini hujannya mungkin cukup lebat sehingga semua jalanan banjir. Sangat disarankan apabila memang kita berkendara untuk lebih hati-hati jika dalam keadaan hujan seperti ini. Ya, kita sudah tiba di Tanjung Pinang. Itu adalah rumah sakit Provinsi Kepulauan Riau. Ya, karena ini adalah kota seperti yang saya sebutkan tadi, tentunya kapasitas kendaraan cukup banyak di daerah ini dan lampu jalannya juga banyak ya. Ya, go lampu hijau. Wes, kita tidak diizinkan lewat. Oke. Oke, kita lewat. Iya, masih hujan menyelimuti Pulau Bintan. Tadi saya mengangkat telepon dari istri saya untuk antar anak les. Ya, ternyata di sana juga di Tanjung Uban masih hujan ya. Ya, ini adalah lampu merah yang ketiga sepanjang perjalanan kita dalam waktu 5 menit di Tanjung Pinang. Lampu merah atau lampu jalan ya.
Ya, kalau kita lurus itu adalah ke Tanjung Pinang atau ke pelabuhan Pelantar. Kalau kita ke sebelah kiri itu ini bisa ke Bintan Center. Atau ke bandara juga dari sebelah kiri bisa. Ya, cukup ramai ya teman-teman di Tanjung Pinang, beda dengan di Tanjung Uban. Karena memang dari wilayahnya juga ini adalah wilayah perkotaan. Jadi sangat sibuk dengan kegiatan-kegiatan perekonomian ataupun perdagangan. Pemko Tanjung Pinang dipimpin oleh Ibu Wali Kota Haji Rahma, SIP ya, Wali Kota Tanjung Pinang. Kalau Kabupaten Bintan dipimpin oleh Bapak Robi, PLT Bupati. Yang sekaligus menjadi anaknya Bapak Gubernur kita, Bapak Ansar Ahmad. Dulu Bapak Ansar Ahmad juga adalah bupati daripada Kabupaten Bintan selama 2 periode. Selanjutnya Bapak Ansar Ahmad mencalonkan menjadi anggota DPR RI, dan masa jabatan anggota DPR RI beliau mencalonkan diri menjadi gubernur, dan sampai saat ini beliau menjadi gubernur dari Kepulauan Riau. Ya, kita sudah tiba di Tanjung Pinang dan memang tujuan kita adalah sampai di sini saja tempat perbelanjaan kita. Namun sebentar saja saya akan mengajak teman-teman untuk ngopi sejenak. Ya, karena memang ini cuacanya dingin, kita ngopi sejenak di tempat yang sudah populer di Tanjung Pinang, yaitu tempat ngopi Morning Bakery. Morning Bakery, siapa yang tidak tahu di daerah ini, ya semuanya pasti sudah tahu Morning Bakery, tempat ngopi dan juga tempat-tempat pembelian kue. Buat teman-teman yang punya waktu senggang, apalagi hujan-hujan kayak gini, silahkan mampir di Morning Bakery untuk ngopi. Kita menikmati kopi hangatnya, kopi panasnya. Boleh sembari kita mengajak teman-teman kita untuk berdiskusi-diskusi, bercerita-cerita, bercengkrama. Ya, ini di sebelah kanan kita adalah Morning Bakery, tapi kita tidak boleh langsung ke sana karena kita harus putar atau balik arah di depan dulu. Ya, untuk putar balik arahnya memang cukup jauh, tapi kita harus sabar ya teman-temannya. Di depan ada hotel kita, ya hotel kita lah ya. Iya, di depan kita akan putar arah, kita akan ngopi sejenak, selanjutnya akan belanja dan akan pulang menuju ke Tanjung Uban. Jadi perkiraan perjalanan itu sekitar 1 jam ya, dari Tanjung Pinang ke Tanjung Uban. Ya, jadi kali 2 sekitar 2 jam, perbelanjaan dan ngopi 1 jam. Jadi 3 jam kita dalam perjalanan untuk dari Tanjung Uban ke Tanjung Pinang pulang pergi. Oke, kita balik arah dan kita akan ngopi sejenak di hujan-hujan ini, cuaca yang dingin. Buat teman-teman yang mungkin di daerahnya hujan seperti ini, bisa mendekat ke kedai-kedai kopi, bisa di sana menikmati hangatnya atau panasnya kopi sambil bercerita dengan saudara-saudara terdekat atau teman-teman akrab
Ya, inilah perjalanan kita pada kesempatan sore hari ini di cuaca hujan yang mengguyur Pulau Bintan, yang mengguyur Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Ya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kita sudah sampai di kedai kopi Morning Bakery. Demikian informasi atau hal-hal yang boleh kami sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Selamat sore.